Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Tafis Aridoh, kembali lagi di video kali ini. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama Ana Adina Syifa Aulia, kelas 9, akan menjelaskan tentang bab puasa. Nah, ini merupakan ujian akhir semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Nah, di sini Ana akan membahas tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, sebelum itu, apa itu puasa wajib? Nah, puasa wajib itu puasa yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Apabila ia kerjakan, mendapatkan pahala, dan apabila ia tinggalkan, maka akan mendapat dosa. Nah, jadi kalau puasa wajib ini puasa yang harus kita lakukan, karena kalau kita nggak lakukan, kita akan mendapat dosa. Jadi kalau kita kerjakan akan mendapat pahala gitu. Nah, yang kedua itu ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu apabila ia kerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ia tinggalkan maka tidak berdosa. Nah, jadi kalau puasa sunnah, kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan ya kita juga nggak mendapat dosa gitu. Yang pertama ada puasa wajib. Nah, ada apa aja sih puasa wajib itu? Nah, yang pertama ada puasa Ramadan. Yang kedua ada puasa qada Ramadan. Yang ketiga ada puasa nazar atau menepati janji. Yang pertama ada puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 atau 30 hari. Nah, jadi puasa Ramadan ini yang biasa umat Islam lakukan pada 1 tahun sekali. Lalu yang kedua ada puasa qada Ramadan. Puasa qada Ramadan adalah tindakan mengganti hari ibadah puasa Ramadan yang ditinggalkan. Misalnya, seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena uzur tertentu, seperti haid atau nifas, sakit, dan perjalanan jauh. Nah, jadi kalau ketika kita dalam kondisi ini dan tidak memungkinkan untuk kita berpuasa, maka kita diwajibkan mengqadha puasa Ramadan yang dilaksanakan di lain bulan Ramadan dan di lain bulan yang diharamkan berpuasa. Yang ketiga ada puasa nazar. Nah, puasa nazar adalah puasa yang dijalankan sebagai bentuk janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi suatu keinginan atau sebagai tanda syukur setelah permohonan terkabul. Nah, jadi kalau kita mempunyai nazar, nah kalau nazar kita sudah terkabulkan, maka kita diwajibkan untuk berpuasa nazar. Selanjutnya, yang keempat ada puasa kafarah, yaitu puasa denda karena melakukan kesalahan. Nah, yang pertama ada melanggar sumpah. Nah, kalau melanggar sumpah, kalian tuh harus berpuasa selama 3 hari. Nah, terus yang kedua ada jima di bulan Ramadan. Jadi ketika suami istri jima di bulan Ramadan pada siang hari, maka dia wajib berpuasa kafarah selama 60 hari berturut-turut. Kalau misalkan tidak sanggup, maka bisa digantikan dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Terus yang ketiga ada pelanggaran haji. Yang keempat ada menzihar istri. Nah, menzihar istri ini seperti seorang suami memperlakukan istrinya seperti ibunya sendiri. Nah, itu juga wajib berpuasa kafarah. Selanjutnya, yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada puasa Daud. Yang kedua ada puasa Senin Kamis. Yang ketiga ada puasa Ayyamul Bid. Yang keempat ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kelima ada puasa Asyura dan Tasu'a. Dan yang keenam ada puasa Arafah dan Tarwiyah. Yang pertama ada puasa Daud. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasalah sehari dan berbukalah sehari." Itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Dan itu adalah puasa yang paling utama. Aku menjawab, "Aku mampu lebih dari itu." Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada lagi yang lebih utama dari itu." Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman, jadi di hadis ini dikatakan bahwa
kalau puasa Daud itu puasanya tuh udah paling tinggi derajatnya dibandingkan puasa sunnah yang lainnya. Nah, jadi dilakukannya sehari berpuasa, sehari berbuka. Jadi kalau misalkan hari ini puasa, besokannya enggak, hari ini puasa, besokannya enggak, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada puasa Senin dan Kamis. Hadisnya, sesungguhnya amal seseorang itu akan dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi hadis ini dikatakan kalau misalkan hari Senin dan hari Kamis itu ada amal kita akan dilaporkan. Jadi disunahkan kita berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Selanjutnya yang ketiga ada puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid adalah puasa sunnah pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Hijriah. Nah, jadi kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan-bulan Hijriah. Yang keenam ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadisnya dari Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa orang yang puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal maka seperti orang yang berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kalau misalkan kita full puasa di bulan Ramadan terus dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kita seperti orang yang berpuasa selama setahun. Tapi kalau misalkan kita ada hutang di bulan Ramadan, maka selesaikan dulu hutang di bulan Ramadan baru dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal gitu. Yang kelima ada puasa Asyura dan Tasu'a. Nah, puasa Asyura dan Tasu'a ini adalah puasa pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Hadisnya dari Humaid bin Abdurrahman yang mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkata, "Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hari Asyura dan Allah tidak mewajibkan saum kepada kalian di hari itu. Sedangkan saya saum, maka siapa yang mau saum maka hendaklah ia saum dan siapa yang mau berbuka hendaklah ia berbuka." Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi hadis ini dikatakan bahwa Allah tuh tidak mewajibkan puasa pada hari Asyura, tapi Rasulullah berpuasa. Jadi siapa yang mau puasa ya dia puasa, kalau mau berbuka ya juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang keenam ada puasa Arafah dan Tarwiyah. Nah, jadi puasa Arafah dan Tarwiyah ini adalah puasa pada tanggal 8 dan 9 di bulan Zulhijjah. Hadisnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Nah, puasa Asyura menghapus dosa tahun sebelumnya. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Nah, jadi di hadis ini dikatakan bahwa kalau puasa Arafah bisa menghapus 2 dosa, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Kalau puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Nah, setelah mendengar penjelasan yang tadi, kita jadi tahu mana aja yang termasuk puasa wajib dan mana aja yang termasuk puasa sunnah. Nah, jadi jangan sampai keliru lagi, ya. Di sini Ana mengambil referensi dari seri fikih kehidupan 5 bab puasa yang ditulis oleh Ahmad Syarwat LCMA, cetakan pertamanya pada bulan September 2011. Nah, cukup sekian video tentang bab puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.